Penguasa Istana Naga Langit bab 211. Jadi Tuan Wu Wei juga ada di sini. Biar ku tebak apa yang harus dilakukan paman senior. Liao Fei tidak marah, namun ada cibiran di wajahnya. Saya rasa kamu pasti berada di sini untuk menyembuhkan adik perempuan. Ku dengar kamu mendapat sebuah giok rui yang terbuat dari batu giok hangat. Jadi kamu pasti menggunakannya untuk menyembuhkan adik perempuan, tapi izinkan aku memberitahumu, adikku adalah tubuh kristal es, benda bodohmu tidak ada gunanya. Bahkan mungkin pecah. Begitu kata-kata Liao Fei terdengar, Guru Dao Busu dan Guru Dao Wu Wei sama-sama tercengang, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Liao Fei ini mengetahui semua ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, badan kristal es apa, itu hanya omong kosong. Kamu pergi sekarang juga? Kemoceng di tangan Dao Wu Wei langsung terayun ke arah Liao Fei. Baru saja Chen Ping mengatakan sesuatu tentang tubuh kristal es. Sekarang Liao Fei juga mengatakan sesuatu tentang tubuh kristal es. Jika ini benar, lalu di mana wajah tua Tao Wu Wei bisa malu? Jadi dia ingin mengemudikan Liao ini Fei pergi. Liao Fei mencibir dan meraih kemoceng Dao Wu Wei. Tuan Wu Wei, di usia tua, jangan berkelahi dan membunuh. Berhati-hatilah dalam mengedipkan punggungmu. Kalau begitu, ibu senior kecilku yang cantik tidak akan menderita. Sialan, aku akan membunuhmu. Dao Wu Wei sangat marah. Setelah melepaskan kemocengnya, dia menendang ke arah Liao Fei. Dao Wu Wei memang telah menikah dengan seorang istri yang jauh lebih muda darinya dan juga sangat cantik. Sekarang Liao Fei ini, sebagai seorang junior, telah berbicara menentangnya. Bagaimana Dao Wu Wei bisa tahan? Liao Fei dengan dingin tersenyum menghadapi serangan Dao Wu Wei, dan juga diikuti dengan tendangan. Ledakan. Dao Wu Wei langsung diusir dan dihempaskan dengan keras ke tanah. Kakak senior, wajah Master Dao Busu panik saat dia buru-buru berlari dan membantu Dao Wu Wei berdiri. Mata Taois Wu Wei dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa setelah hanya melihatnya selama 2 tahun yang singkat, kekuatan Liao Fei menjadi begitu tinggi. Chen Ping memandang Liao Fei. Matanya sedikit melotot. Dia hanya merasakan fluktuasi aura yang besar saat Liao Fei bergerak. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator abadi? Hati Chen Ping dipenuhi dengan keraguan. Karena dalam persepsinya, selain kepala naga tua, dia belum menemukan siapapun yang dapat memanfaatkan aura, dan mereka yang dapat memanfaatkan aura semuanya adalah kultivator abadi. Tuan Wu Wei, kalian sudah tua, seperti kata pepatah, gelombang setelah sungai Yangtze mendorong gelombang di depannya, kalian sebaiknya pasrah saja pada nasib kalian. Saya di sini hanya untuk membantu adik menyembuhkan penyakitnya, kenapa kamu memaksaku? Kata Liao Fei acuh tak acuh. Liao Fei, bagaimana kamu tiba-tiba meningkatkan kekuatanmu sebanyak itu? Penganut Tao Wu Wei bertanya-tanya peluang apa yang dimiliki Liao Fei ini sehingga kekuatannya meningkat begitu cepat. Hahaha, ini rahasiaku. Aku tidak bisa memberitahu kalian, tapi tuanku sekarang telah beribadah di First Underworld Guan. Aku bisa menjadi Master First Underworld Guan berikutnya. Liao Fei tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh rasa puas diri. Sialan. Wajah Taois Wu Wei penuh amarah. Bahkan jika kamu mengkhianati tuanmu, beraninya kamu beribadah di bawah Demon Dao, itu memalukan. Aku harus membersihkan sekte hari ini. Kata Dao Wu Wei, hendak menyerang Liao Fei lagi. Kakak senior, Dao Wu Wei menghentikannya. Jelas jika mereka terus bertarung, mereka juga bukan tandingan Liao Fei itu. Bergeraklah. Kalian juga tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Jadi kenapa repot-repot meminta penghinaan?
Aku bilang aku di sini untuk menyembuhkan adikku. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Liao Fei sempat merasa tidak sabar di wajahnya. Liao Fei, aku tidak percaya kamu di sini hanya untuk menyembuhkan roh kecil. Sebutkan tujuanmu. Guru Dao Busu bertanya. Tuan Busu, aku mengikuti Xiao Ru sebagai teman masa kecil. Aku hanya ingin menyembuhkan Xiao Ru sekarang dan kemudian membiarkan dia menikah denganku. Ini tidak berlebihan kan? Liao Fei tersenyum tipis, dan matanya menatap tajam ke arah Xiao Ru di tempat tidur. Penguasa Istana Naga Langit Bab 212. Mimpilah, putriku tidak akan menikah denganmu meskipun dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Lebih baik berhenti bermimpi. Master Dao Busu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Busu, jika aku tidak menyelamatkan Xiao Ru tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Apakah kamu ingin melihat putrimu mati? Liao Fei tidak marah dan berkata dengan wajah percaya diri. Tuan Chen ini juga melihat bahwa Xiao Ru adalah tubuh kristal es. Apakah menurutmu hanya kamu yang mengetahui hal itu? Seperti kata pepatah, ada orang di luar angkasa. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Setelah Guru Dao Busu selesai berbicara, dia memandang Chen Ping dengan wajah hormat dan berkata, Tuan Chen, kamu bilang kamu bisa menyembuhkan putri kecilku, maka aku akan berterima kasih. Kita keluar sekarang. Baru saja, Master Dao Busu masih memiliki keraguan tentang Chen Ping. Tetapi setelah ini Liao Fei datang dan secara mengejutkan mengatakan hal yang sama seperti Chen Ping. Maka kepercayaannya pada Chen Ping meningkat beberapa poin lagi. Dia lebih suka mempercayai Chen Ping daripada Liao Fei, seorang pengkhianat yang tidak memiliki kredibilitas untuk dibicarakan. Liao Fei memandang Chen Ping dan alisnya berkerut. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa masih ada seseorang di dunia ini yang mengetahui tentang badan kristal es? Untuk mengetahui apa yang dia katakan, dia sendiri juga tidak mengetahui hal ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh leluhurnya, pembasmi Dao, mantan master dari sekte dunia bawah setan. Guru Liao Fei telah meninggalkan sekte Thunderclap dan masuk kembali di bawah Dao's Exterminator. Pembasmi Dao ini begitu kuat dan menggunakan pedang kematian bintang 7 sehingga tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Jika tidak, Liao Fei ini tidak akan mampu menyelamatkan diri dari Master Dao Busu hanya dengan menerobos masuk ke Dewi Guntur. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitnya. Aku juga bisa memberikan kesempatan besar pada putrimu. Kalian bisa keluar sekarang, kata Chen Ping sambil mengangguk sedikit. Liao Fei, lihat, Tuan Chen juga bisa menyembuhkan Xiao Ru. Sebaiknya kamu mati dan segera pergi, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Guru Dao Busu berkata kepada Liao Fei. Omong kosong. Wajah Liao Fei berubah. Tubuh kristal es ini menyerap yin dan qi dingin yang sangat kuat. Bahkan Jade Rui dari Tao Tua Wu Wei tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dapat dilakukan anak ini? Liao Fei menjadi cemas dan tidak lagi berpura-pura bertindak, dan langsung menyebut Dao Wu Wei sebagai Dao Tua, yang membuat Dao Wu Wei marah. Hanya saja dia bukan tandingan Liao Fei itu, dan hanya bisa menahannya untuk saat ini. Jika aku tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Chen Ping bertanya pada Liao Fei. Tentu saja bisa. Aku memiliki cakram bintang 7 yang diberikan kepadaku oleh tuanku. Benda ini bahkan dapat menyerap cahaya matahari dan bulan, belum lagi yin dan qi dingin terkecil. Dengan itu, Liao Fei mengeluarkan benda seperti kompas, tapi benda itu hanya seukuran telapak tangan dan berbentuk 7 bintang di atasnya, tapi tidak ada yang istimewa.
Tetapi ketika Liao Fei mengeluarkan cakram bintang 7, cahaya panas muncul di mata Chen Ping, seperti orang mesum tua yang melihat seorang gadis cantik. Pada saat ini, di dalam cakram bintang 7, sejumlah besar energi spiritual muncul secara samar-samar, dan fluktuasi energi spiritual yang dirasakan Chen Ping barusan bukan berasal dari tubuh Liao Fei, tetapi dari cakram bintang 7 ini. Ini adalah harta karun yang harus dia dapatkan. Chen Ping telah memutuskan bahwa dia harus mendapatkan cakram bintang 7 ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan membunuh Liao Fei ini. HMPH, alat yang rusak, Jade Ruiku bahkan tidak akan berfungsi, hanya dengan apa yang ada di tanganmu. Bagaimana mungkin kamu bisa menyerap Yin Cold Qi dari tubuh Xiao Ru? Dao Wu Wei mendengus dingin. Menurutnya, itu hanya sebuah alat biasa, tapi hanya sedikit lebih kecil. Bodoh, berkat usiamu. Jika aku tidak membiarkanmu melihatnya, kamu bahkan tidak akan mengetahui kekuatan dari Seven Star Disc, kata Liao Fei dan tiba-tiba menyorotkan cakram bintang 7 ke arah Xiao Ru. Cakram bintang 7 langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh ki dingin dari tubuh Xiao Ru, yang dengan cepat terkuras dari tubuh Xiao Ru dan tersedot ke dalam cakram 7 bintang. Wajah Xiao Ru, yang awalnya pucat dan dingin, kini memerah dan matanya perlahan terbuka. Penguasa Istana Naga Langit Bab 213. Xiao Ru, Master Dao Busu melihat putrinya terbangun dan bergegas kegirangan. Ayah. Xiao Ru tampak sedikit malu ketika dia tiba di kamar dengan mata bingung dan melihat banyak orang di sekitarnya. Xiao Ru, kamu benar-benar menakuti ayah sampai mati. Tahukah kamu bahwa kamu telah koma selama berhari-hari? Master Dao Busu menangis. Dikatakan bahwa untuk menumbuhkan keabadian ke dalam sang jalan, seseorang harus memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukan itu? Paman Senior Busu, apakah kamu percaya padaku sekarang? Liao Fei tersenyum dingin dengan wajah penuh. Tapi biarku beritahu padamu, aku hanya membuat Xiao Ru bangun untuk sementara. Jika aku tidak melakukan sesuatu untuk menyembuhkannya, dia akan tetap berubah menjadi dirinya yang dulu. Sudah kubilang, aku satu-satunya di dunia ini yang bisa menyembuhkan tubuh kristal es Xiao Ru. Semua orang adalah pembohong. Jika Tuan Busu sudah menemukan jawabannya, buanglah pembohong ini. Siapa yang kamu sebut pembohong? Bagiku kamu terlihat seperti pembohong, memegang cermin perunggu pecah seperti benda. Punya nyali untuk membuang benda itu dan mengadakan kompetisi. Suyuki sudah lama merasa tidak nyaman dengan Liao Fei ini, berdiri dengan wajah galak dan berkata. Liao Fei memandang Suyuki yang berdiri di luar, dengan cahaya cemerlang di matanya, tidak marah, tetapi dengan penuh nafsu menatap Suyuki, yang lain bisa pergi. Tetapi wanita muda ini bisa tetap di sini, temperamen yang kuat, sangat menyenangkan. Bah, sampah. Suyuki sangat kesal. Liao Fei membeku, menyeka segenggam ludah dari wajahnya, dan langsung menjadi marah. Gadis kecil, apakah kamu yakin aku akan memaafkanmu sekarang? Melihat Liao Fei bersikap kejam, Suyuki mau tidak mau mengambil langkah mundur. Sementara Chen Ping mengambil langkah yang sehat untuk memblokir di depan Suyuki. Bukankah hanya dengan Seven Star Disc? Jika Anda tidak memiliki Seven Star Disc, apa bedanya jika Anda mengikuti sampah? Chen Ping memandang Liao Fei dengan wajah penuh penghinaan dan mencibir. Cakram bintang 7 ini adalah harta karun, tetapi terbuang sia-sia untuk orang sepertimu. Jika kamu menggunakan cakram bintang 7 untuk mengolahnya,
kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usahanya. Tapi sayang sekali sampah sepertimu tidak akan memanfaatkannya. Liao Fei membeku, dan seluruh tubuhnya menjadi marah. Karena Chen Ping benar, dia mampu mengalahkan Dao Wei. Dan mampu menyembuhkan Xiao Ru, semua karena cakram bintang 7 ini. Tanpa cakram bintang 7, dia bukan apa-apa. Nak, kamu iri karena aku punya harta seperti cakram bintang 7. Jika kamu punya nyali untuk melakukannya, bagaimana kamu bisa mengandalkan menyerap Yin Cold Qi dari tubuh Xiao Ru tanpa harta karun itu? Kata Liao Fei dengan wajah provokatif. Saya sendiri adalah harta terbesar, mengapa saya harus bergantung pada hal lain? Hanya sampah yang akan menggunakan apa yang disebut harta karun. Chen Ping berkata sambil tersenyum dingin. Wajah Liao Fei semakin muram, sementara wajah Tao Wei itu juga sedang tidak bagus saat ini. Kata-kata Chen Ping barusan sama saja dengan memarahinya, lagi pula. Dia baru saja menyembuhkan Xiao Ru dengan bantuan Giok Rui. Maksudmu menghisap Yin Cold Qi dari tubuh Xiao Ru langsung ke tubuhmu sendiri? Liao Fei bertanya. Tidak buruk, Chen Ping mengangguk dengan acuh tak acuh. Hahaha, itu lelucon. Xiao Ru adalah tubuh kristal es yang mampu menahan Qi dingin Yin ini selama bertahun-tahun. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan mampu bertahan sehari. Kamu berani mengatakan bahwa kamu menggunakan milikmu tubuhmu sendiri untuk menyerap Yin Cold Qi. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi jika kamu tidak dapat menggunakan tubuhmu untuk menyerap Qi dingin Yin, maka jangan pedulikan aku bersikap tidak sopan, berlututlah dan bersujud kepadaku dan minta maaf. Dan gadis kecil di belakangmu itu harus menemaniku sebentar. Mata Liao Fei dipenuhi dengan tatapan jahat, menatap Su Yuqi dengan merinding di sekujur tubuhnya. Apakah kamu mencari kematian? Mata Chen Ping ternganga saat niat membunuh langsung keluar dari tubuhnya. Meskipun dia dan Su Yuqi belum menjalin hubungan, mereka berdua tahu apa yang ada dalam pikiran masing-masing. Chen Ping sudah menganggap Su Yuqi sebagai pacarnya, bagaimana dia bisa melihat pacarnya membiarkan orang lain mengganggunya? Penguasa Istana Naga Langit Bab 214. Apa, kamu tidak berani? Liao Fei memandang Chen Ping dengan jijik dan tersenyum dingin. Apa yang tidak berani aku lakukan? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu sihir abadi, kata Chen Ping. Satu tangan tiba-tiba memegang dahi Xiao Ru di tempat tidur. Xiao Ru terkejut dan buru-buru melangkah mundur, bersembunyi di belakang guru Dao Busu karena ketakutan. Tuan Chen, begitu banyak orang di sini, kamu akan menanggalkan pakaian putriku di depan umum ini. Master Dao Busu sedikit enggan. Jika ini membuka pakaiannya, kepolosan putrinya akan hilang. Guru Dao Busu salah paham, saya hanya menyerap Qi dingin Yin di dalam tubuh putri Anda. Jadi saya tidak perlu membuka pakaian. Baru saja, Chen Ping perlu membuka pakaian untuk penyembuhan, untuk mereformasi fisik kristal es Xiao Ru, sehingga dia tidak menderita dingin Yin. Jika dia hanya perlu menyerap Yin Cold Qi, dia tidak perlu membuka pakaian. Ketika guru Dao Busu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi lega dan dia mengangkat putrinya dan berkata, Xiao Ru, Tuan Chen ini mengobatimu, jangan takut. Hanya setelah bujukan guru Dao Busu, Xiao Ru menstabilkan pikirannya dan duduk dengan tenang di tempat tidur. Chen Ping meletakkan telapak tangannya dengan lembut di dahi Xiao Ru, dan seketika aliran Qi dingin Yin tersedot langsung ke tubuh Chen Ping. Meskipun Liao Fei baru saja menggunakan cakram bintang 7 untuk menyedot sebagian besar Yin Qi dingin keluar dari tubuh Xiao Ru, dia belum menyedot semuanya.
Masih ada sebagian yang tersisa di tubuh Xiaoru, dan karena udara dingin, Yin Qi di mana-mana dalam pemandangan petir ini, tubuh Xiaoru akan menyerap Yin Qi dingin di sekitarnya. Telapak tangan Chen Ping perlahan memutih, dan kemudian seluruh lengannya tertutup lapisan es tebal. Mata Chen Ping sedikit tertutup dan teknik kondensasi jantungnya bekerja secara maksimal, menyempurnakan Qi dingin, tetapi karena Qi dingin terlalu berat dan Chen Ping baru pada pelatihan Qi tingkat kelima, meskipun dia sedang menjalankan teknik kondensasi jantung secara maksimal, dia masih belum bisa sepenuhnya menyempurnakan Qi dingin. Segera, lengan Chen Ping ditutupi lapisan es tebal, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat semua pemandangan ini, Liao Fei tidak bisa menahan cibiran. Tuan Chen, melihat seluruh penampilan Chen Ping, Master Dao Busu berteriak tak tertahankan. Chen Ping bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, masih menyerap Yin Cold Qi dari tubuh Xiaoru. Segera setelah itu, rambut Chen Ping memutih dan wajahnya tertutup es, dan pada akhirnya, seluruh tubuhnya hampir tertutup es dan salju, seperti manusia salju. Hahaha, aku sudah mengatakan semuanya, Yin Cold Qi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Ini telah berubah menjadi tumpukan bongkahan es. Liao Fei memandang Chen Ping seperti itu dan tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Tuan Chen, Chen Ping, Gu Wentian dan yang lainnya, serta Su Yuqi, semuanya berteriak kaget. Terutama Su Yuqi, dia menerkam ke arah Chen Ping. Dia ingin menggunakan panas tubuhnya untuk mencairkan es dan salju untuk Chen Ping. Yuqi, kamu tidak bisa. Su Wenzong dengan cepat berdiri dan menarik Su Yuqi kembali, tidak membiarkannya terjatuh. Bahkan Chen Ping tidak dapat menahan sikap dingin yang berbahaya ini. Bukankah Su Yuqi akan mengirimnya ke kematiannya jika dia pergi? Chen Ping, Su Yuqi berteriak. Matanya langsung basah. Meskipun dia dan Chen Ping belum lama mengenal satu sama lain, dan keduanya tidak dapat mengatakan bahwa mereka memiliki perasaan apapun. Mereka dapat merasakan satu sama lain di dalam hati mereka, dan perasaan itu tidak dapat dijelaskan. Saat dia bersama Chen Ping, Su Yuqi merasa paling nyaman. Dan dia sendiri tidak tahu perasaan apa ini. Sekarang ketika dia melihat Chen Ping membeku, Su Yuqi secara naluriah ingin menyelamatkannya, bahkan tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Hahaha, cantik kecil, jangan sedih, banyak laki-laki, kenapa bertahan pada satu? Lihat aku, bukankah aku 100 kali lebih baik dari pria bernama Chen Ping ini? Buat aku bahagia dengan menemani aku jamin kejayaan seumur hidup. Mata Liao Fei menyapu Su Yuqi tanpa malu-malu. Penguasa Istana Naga Langit Bab 215. Kamu mencari kematian? Ketika Lin Tianhu melihat Chen Ping menjadi seperti ini, dia juga sangat marah dan geram, dan menamparkan telapak tangannya ke arah Liao Fei. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia cocok untuk Liao Fei atau tidak. Kamu sangat tidak sabar. Liao Fei mendengus dingin dan menendang keluar, langsung mengirim Lin Tianhu keluar ruangan. Gu Wentian, Su Wenzong dan yang lainnya memandang Liao Fei dengan marah, tapi tidak ada yang berani bergerak. Hahaha, hahaha. Liao Fei tertawa dengan arogan, tidak ada lawannya di sini. Dia yang terkuat, dia tak terkalahkan. Paman senior Busu, sekarang seluruh Yin Cold Qi yang ada di dalam tubuh Xiaoru telah disedot oleh anak ini, namun fisik Xiaoru tetap sama. Tidak butuh waktu lama hingga Yin Cold Qi berkumpul di tubuhnya lagi. Satu-satunya yang bisa memberinya obat akar sekarang adalah aku. Aku adalah tubuh yang murni. Selama aku membiarkan Xiaoru menikah denganku dan kita mendamaikan Yin dan Yang, Xiaoru akan baik-baik saja.
kata Liao Fei sambil melihat ke arah Master Dao Busu. Menurutku tidak. Master Dao Busu menatap tajam ke arah Liao Fei. Orang yang tidak tahu malu ini, dia baru saja selesai menganiaya Su Yuqi. Dan sekarang dia mengklaim bahwa dia ingin Xiaoru menikah dengan anaknya. Itu terlalu tidak tahu malu. Master Dao Busu lebih suka memilih putriknya mati daripada dirusak oleh orang seperti itu. Jika Anda tidak setuju, jangan salahkan saya karena bersikap tidak masuk akal. Liao Fei selesai berbicara dan meraih Xiaoru dengan satu tangan. Ah, Xiaoru menjerit ketakutan. Wajah guru Dao Busu dipenuhi amarah saat dia melangkah keluar untuk menemui Liao Fei itu. Ledakan. Master Dao Busu bukanlah tandingan Liao Fei itu. Dan langsung terkena telapak tangan yang menumpahkan darah dari sudut mulutnya, terluka parah. Kakak senior, Taois Wu Wei menjerit ketakutan, dan kemoceng di tangannya terayun ke arah Liao Fei. Melihat ini, Master Dao Busu menahan rasa sakitnya dan menyerang Liao Fei juga. 2 lawan 1, tapi Liao Fei tidak sedikit pun takut, dengan senyum dingin di wajahnya. Xiaoru, lari! Master Dao Busu berteriak pada Xiaoru, dia ingin menggunakan hidupnya untuk menahan Liao Fei agar putrinya bisa melarikan diri. Ayah! Xiaoru memandangi guru Dao Busu yang terluka parah dan air mata mengalir di matanya. Keponakan tertua, larilah. Bukan karena Gu Mantian takut mati, hanya saja saat ini. Manusia biasa seperti dia yang tidak memiliki kungfu hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian sia-sia jika dia tetap tinggal. Su Wenzong juga menarik Su Yuqi. Yuqi, ayo pergi. Tidak. Aku ingin membawa Chen Ping bersamaku. Su Yuqi berteriak, dia tidak ingin melarikan diri sendirian. Boom boom, dengan 2 dentuman keras. Dao Wu Wei dan Dao Busu sama-sama disingkirkan oleh Liao Fei. Sementara Liao Fei langsung memblokir pintu masuk ruangan, melihat ke beberapa orang dengan senyuman dingin di wajahnya. Tidak ada di antara kalian yang akan bisa melarikan diri hari ini. Jika kamu ingin hidup, maka pikirkan bagaimana melayaniku dengan nyaman. Melihat senyum dingin Liao Fei, Gu Wentian dan Su Wenzong mundur dengan cepat. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa lapisan es tebal di tubuh Chen Ping yang telah berubah menjadi manusia es mulai menunjukkan retakan kecil, diikuti dengan retakan yang semakin besar. Klik, klik. Suara retakan menjadi semakin keras, dan mata semua orang tertuju padanya. Ayah, lihat, itu terbuka. Lapisan esnya terbuka. Melihat lapisan es tebal di tubuh Chen Ping benar-benar retak, Su Yuqi berteriak penuh semangat. Ketika Liao Fei melihat ini, seluruh alisnya berkerut dan ekspresinya mulai menjadi suram. Gemerincing. Segera, lapisan es di tubuh Chen Ping benar-benar hancur dan tersebar di mana-mana. Sementara tubuh Chen Ping terlihat seluruhnya. Fiu, tiba-tiba, Chen Ping membuka matanya dan mengeluarkan seteguk kabut putih. Penyempurnaan Qi dingin Yin ini telah menyebabkan kekuatan Chen Ping meningkat pesat. Awalnya dia baru saja melangkah ke pelatihan Qi tingkat kelima. Tetapi yang mengejutkan dia langsung meningkat ke tingkat lain. Sekarang kekuatan Chen Ping telah mencapai tingkat ke-6 pelatihan Qi. Jika dia mengandalkan Qi spiritual di Gunung Panlong, itu akan memakan waktu lama sebelum dia bisa mencapai budidaya Qi tingkat ke-6. Bersambung.